Namanya Arne Slot. Itu tahun pertama, zero budget bawa IPL. Tahun kedua dipecat. Ini 7 tahun, you got nothing, gak dipecat-pecat. 1,2 miliar. Logikanya di mana sekarang gue tanya? Argentina 2-2 juga gak terlalu bagus kuatnya. Betul. Bagus. Enggak dong. Di-compare sama Prancis, jauh. Didukung sama Argentina sama wasit tuh. Karena performanya Arsenal dan karena gue sering kritik Arteta juga, jadi fans Arsenal pun banyak yang gak suka sama gue. Iya. Ya but that's okay. I really don't care. Karena gue punya argumen sendiri. Kenapa Arteta out? Gue gak cuma bilang Arteta out terus diem. Enggak. Gue Arteta karena A, B, C, D, E sampai Z gue bisa kasih alasan kenapa gue pengen Arteta out. Ya kan? Sampai hari ini coach itu tetap mau Arteta out. Iya. Dia gak menunjukkan perubahan kok. Kecuali dia membuat sebuah perubahan. Lah kan gila. Lu main di final Champions League ball possession cuma 24,8%, paling rendah loh. Jadi Opta itu sejak 2003 membuat data. Oke? Ini paling rendah loh di final. 20, kan insane 22 gitu. tahun terakhir paling rendah. Paling Even lebih rendah. rendah daripada parkir busnya Chelsea lawan Munchen. Nah, lebih rendah. Lebih rendah. Kan gila itu. Tapi tadi aku lihat ada statement dari Wayne Rooney. Iya. Dia bilang Arsenal dicurangi wasit. Dicurangin karena itu penalti Madueke kan. Wayne Rooney juga tahu namanya wasit itu juga manusia. Bisa dikasih, bisa enggak. Dan dia istilahnya legend MU loh. Iya. Dia sampai ngomong Arsenal mestinya dapat penalti. Tapi kalau kita lihat selama 90 menit, apakah Arsenal dicurangin? Enggak juga. Itu Marquinhos Enggak juga. Mosquera harusnya kalau menurut pandangan gua itu harusnya udah kuning. Udah merah, kuning 2. Iya, dua kan. Jadi it's fair lah. easy. Iya. It's a game. Untuk hanya ngebahas satu momen. Gitu. Coach, tapi gue mau nge-reflect game ya. Kita ke game yang kemarin final karena ini masih lagi topic seru. of the week nih, iya kan? Ini kita udah masuk ke segmen trending topik ya. Iya, ini topic of the week, Coach. Gue gini, gue pahami kenapa pendapat lo Arteta out karena filosofi bermainnya, apa yang dia game plan yang dia taruh, pembelian pemainnya. Tapi on that very game the final dengan keadaan melawan PSG, dapat gol di menit kelima di awal game dapat gol. Bukankah bertahan itu the best solution? Salah besar. Lu googling deh. Tim-tim besar yang ketinggalan di awal-awal biasanya kalah lawannya. Oke. Karena musuhnya biasa bertahan. Oke. Tapi kita harus akui bahwa PSG kemarin nggak bagus-bagus sama juga. Betul. Nah, justru transisinya berkali-kali pada nggak saat jalan. lu tahu lawan lu nggak bagus, kenapa lu nggak bunuh mereka? Sepak bola it's a mind game, setuju nggak? Setuju. Oke. IQ harus bagus juga. Iya, jadi gue masih inget ini, gue kasih contoh lu bahas Champions League ya 2005 AC Milan lawan Liverpool. Milan unggul 3-0. Oke. 3-0 ternyata not good enough. Kenapa? Pada saat Liverpool cetak 1 gol, balik. Nafsunya untuk naik. cetak 1 gol naik. Motivasi Iya kan? naik. Cetak gol kedua, tambah naik lagi. Sampai cetak gol ketiga, extra time. Iya. Ya kan? Nah, ini yang kita harus hindari. Bahwa jangan kasih lawan lu harapan. Jangan kasih lawan lu harapan. Iya. Nah, Arsenal karena tidak bisa kill the game, akhirnya dapat peluang kedua, Havertz yang nggak masuk. Itu harapan lu berikan kepada PSG untuk ngehajar terus. Tapi gue rasa coach ini perjudian pelatih ya coach. Kalau misalnya Arteta sukses menahan 1-0 sampai habis, dia akan dibilang jenius gitu loh. Nggak mungkin sukses karena Arteta sering melakukan itu dan nggak pernah, sekali doang dalam 7 tahun juara. Iya. Dan itu pun juga ini musimnya City yang salah satu yang terburuk. Setuju nggak? City ya, bisa dibilang. Ya kan? Bisa setuju ya. Tapi City bisa sampai -2 bersaing sama Arsenal loh. Kalau Arsenal sedominan itu harusnya 2 bulan yang lalu Arsenal udah juara. Iya. Sampai -2 loh baru Arsenal juara. Dengan City yang sejelek itu, Liverpool apalagi? Iya. Chelsea apalagi dengan 10? Iya. Loh, fair kan? Iya, fair. MU sampai harus pecat pelatih baru naik ke rank 3. Iya. Artinya Hancur-hancuran jelek semua. Dan jeleknya jelek banget. Liverpool juga hancur. Iya. Dan lu 7 tahun gini, lu kan pernah punya klub kan? Iya, betul. Oke. Lu sebagai owner, gue tak sama lu. Iya, oke. Lu punya pelatih, lu kasih duit 1,2 miliar pounds. Lu tahan dia 7 tahun, mendadak dia ambil asisten pelatih ngandelin corner. Lu sebagai owner gimana lu?
Ngandelin corner doang. 35,4% gol Arsenal dari corner. Lu gimana perasaan lu sebagai owner? Gue udah kasih lu 7 tahun waktu untuk membangun proses. Gue udah kasih lu 1,2 miliar pounds, bukan rupiah, pounds. Oke. Bukan euro, bukan dolar, pounds. Terus lu cuma ngandelin corner. Iya. Gue Makanya- sebagai fans yang dari tahun 90, gue gak terima. Apalagi Gua Arsenal fans tuh dari tahun specifically 90 ya. Arsenal tuh bukan punya kemarin sore kayak fans-fans Iya. sekarang ini. Arsenal tuh punya cara main kan, Bro Atta. Dia punya cara main namanya The Arsenal Way, bermain cantik Iya. tuh. Itu filosofi mereka. Dulu zaman Chelsea dengan Mourinho, wah kita dikatain semua fans Arsenal main apaan gini. Kemarin gue kaget, ini mau juara Liga Champions pakai caranya Chelsea. Kok jadi begini kan Betul. gitu kan? Gue punya SCB futsal ya, AMSC dari tahun Iya, 2003 kan. Tau moto gue apa? We don't buy superstars, we create them. Itu dari Arsenal. Iya. Itu dari Arsenal. Karena Sekarang dulu kita tahunya Arsenal itu banyak membibitkan bintang-bintang besar bintang dunia. main bagus, Dan bermain indah. cantik lebih penting daripada hasil. Ya, Kalau Arsenal tuh. nah Sekarang terbalik. orang sering tanya sama gue, lu pilih main cantik gak juara atau lu pilih cantik juara? Kenapa pilihan lu bukan main cantik dan juara? Iya. Pep sudah membuktikan kok. Enrique sudah membuktikan. Klopp sudah membuktikan. Bisa dong. Kalau lu pengen jadi juara Arsenal, juara Champions League, lu harus bisa bersaing dengan tim-tim ini dong. Iya. Lu sebut 10 tahun terakhir yang juara Liga, yang juara Champions League, yang juara apa? Berapa yang main bertahan? Iya. Even Madrid. Walaupun sedikit tapi Even Madrid. coach tapi ada coach. Madrid Gue ada. sebagai fans Chelsea Berapa memang persen? bisa. Gue tanya Iya, percentage. lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Iya. 10-20% kan? Iya, Iya. lebih sedikit. Artinya mayoritas menyerang Iya, kan? iya. Tapi sekarang kalau kita dikasih pilihan gitu ya. Siapa pelatih yang layak gantiin Arteta? Oh banyak. Banyak Apa yang banget. Arteta bangun ini kan jauh banget dari sebelumnya Arsenal seperti My apa. friend. Namanya Arne Slot. Itu tahun pertama. Zero budget bawa IPL. Tahun kedua dipecat. Ini 7 tahun. You got nothing gak dipecat-pecat. 1,2 miliar. Logikanya di mana sekarang gue tanya. Oke. Justru ownernya Arsenal goblok gak pecat-pecat dia. Ngerti gak lo? Apalagi sekarang juara Liga Inggris. Iya. Tambah berat pemecatan Gak jauh. juara jadi gak dipecat apalagi juara. Lo ini kan logika. Tapi Ini kalau logika. juara sih tiba-tiba dipecat agak Nggak agak aneh. Nggak agak Di aneh. Matteo juara Champions League. Tapi Nggak lama dipecat, kemudian ya? dipecat. iya. Ranieri bawa Leicester juara, dipecat juga. Nggak aneh. Ini industri loh. Iya. Iya. Tahun budget besar. Ya, Ya kalau sebagai owner pasti kesel ya. lu ngandelin cuman corner kan insane gitu. Coba deh loh. coach, siapa coach kira-kira? Menurut Gue, lu? Kalau- Fabregas. yang available. Fabregas. Oh, Fabregas, kok lu bisa buy out Como. Fabregas. Oke, satu Fabregas. Kenapa Como. kira-kira Fabregas? Ya legend Arsenal. Gua ada tiga calon ya. Oke. Tiga Spanyol kebetulan. Memang negara sepak bola Spanyol, setuju nggak? Iya. Bukan itu- Brazil ya? itu- Kalau gue ya sekarang ya. Brazil makin Spanyol. Brazil itu mati tahun 2014 udah selesai itu. Fabregas dan ini mantan Barcelona semua. Oke. Fabregas, Iraola Iraola. atau Enrique. Oke. Enrique kamu keluar dari PSG. Oke. Ini Enrique sih tiga ini bagus. bisa. Wah, kalau gue Enrique gue ketar-ketir juga. Iya sih. Iya. Kalau Enrique tiba-tiba Hebatnya masuk. Enrique coach, itu squad line sekarang kan kesebelasannya PSG ini bisa dibilang yang terkuat di dunia. Iya. 70% dari kesebelasan itu sebelumnya itu pemain kelas B. Iya. Itu hebatnya Enrique. Iya. Vitinha siapa Betul, Vitinha? betul, betul. Joe Neves ini bocah dari Benfica. Ruiz itu Paco siapa ini di siapa? Napoli? Ruiz Iya. Napoli. Barcola ini anak Bruno Barcola Due itu seperti Chelsea beli winger gagal. Iya. Itu Barcola Duel. Tapi sama Enrique Bisa luar jadi biasa. bintang. Dembele itu sempat gagal. Ya di Barcelona. Bangkit lagi. Luar biasa. Betul. Enrique luar biasa. Enrique sih pemain-pemain yang di tempat lain kelihatannya kayak Dembele ya. Kipernya Kayaknya gagal nih. Savonov. Di sini Tak. udah mau jadi second Ballon d'Or katanya. Kipernya Savonov. Savonov. Savonov sih nggak ada yang tahu Dari siapa. Rusia, dari Ukraina atau Dan Rusia? fun fact kemarin menang lawan Arsenal sampai 120 menit dan penalti, tidak menggunakan tangannya untuk save satu kali pun. Zero save, tapi bisa menang. Paling pembelian bintangnya yang sangat signifikan sih Kvara ya. Kan dia belinya dari Ya, Napoli. tapi Cavara juga bukan superstar banget ya coach Tapi di waktu itu ya. Napoli udah bersinar bro. Iya, tapi Dia ngebawa Napoli di atas. Sekarang Napoli Kvara ninggalin Napoli kan goyang banget.
Iya, tapi apa yang Enrique lakukan sama dia jauh, ningkatnya jauh. Oke. Ningkatnya jauh. Nah, tapi ada statement kayak gini, Koci. Eh, orang ngebahas Barcelona. Kenapa Barcelona itu udah 12 tahun katanya nggak juara Champions League lagi? Ya. Katanya permainannya terlalu indah. Bener nggak, Koci? Enggak bener. Nggak bener. Barcelona nggak juara karena 3-4 tahun terakhir nggak ada duit. Oke. Justru Madrid malu ketemu Barcelona nggak punya Kalah duit, mulu ya. tapi 2 tahun Madrid nggak ada trofi. Barca yang dapat trofi. Iya betul. Nggak ada duit. Lu beli, Rashford aja harus loan. Sekarang suruh beli 30. Baru tahun ini agak mending beli Gordon 70 juta. Habis itu nggak tahu beli siapa. Coach, aneh nggak Kan menurut duitnya lu? pas-pasan. Ada Rashford yang proven, harga lebih murah 25-30 juta, beli Gordon. Nggak, Pendapat lu gimana? Gue prefer Gordon daripada Rashford. Kenapa? Rashford 4 bulan terakhir itu cadangan terus loh. Oke. Tapi gue setuju beli Rashford karena murah untuk pelapis. Iya. 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 Memang pelapis Rafinya aja di kiri. kan? Iya, betul. kan? Iya. Kalau Gordon pun Gordon jadi pelapis, Gordon juga pelapis Beda. Rafinya. Enggak, gantiin Lewandowski. Oh, main di depan. Iya, Memang dia Gordon striker. musim ini di Di Newcastle main di 9 striker. terus sih. Iya. Iya. tapi Gitu. Barca itu memang dia uniqueness-nya ketika dia nge-build pemain muda tuh kan bagus-bagus ya. Jadilah Betul. Lamine Yamal, Kubarsi. Nah pas dia beli itu kenapa suka fail juga nih? Contoh ya kayak Dembele beli mahal, Coutinho, Griezmann. Griezmann. Pemain-pemain di atas 100 Itu- juta, itu lebih mahal dia- dari Ronaldo dan Bale. Itu dirteknya. Dirtek lu cek di Google bergantian terus. Hmm. Gonta ganti terus. Baru sekarang si orang Portugal itu masuk. Iya, iya. Siapa itu namanya? Mantan pemain juga. Iya. Ya di bawah dia dibilang bagus enggak juga, biasa aja. Itu dirteknya. Lu tau gak si si Anthony Gordon ini kelebihannya satu yang sangat mahal dari diri dia. Dia pressing machine. Dia itu Dia gila loh. gila pressingnya luar biasa. Availability dari striker yang ada sekarang. Yang available siapa? Nggak ada sih. banyak. Osimhen Yang kalau bagus nggak siapa? tarik Nggak misalnya. banyak. Tapi Gordon juga bukan kayak striker number 9 Bukan. Bukan, False bukan. nine. Dia Iya, false iya. nine ataupun Center dia ada forward di lah. kiri Dia kan. center Di forward kiri lah. dia bisa Ada di dari kiri kan, betul. wing gitu. Sekarang kalau lihat Gyökeres 70 juta juga, lo mending Gyökeres apa Gordon? Gue mending Gordon. Sesko 70 juta juga, mending Gordon atau Sesko? Ya mending Gordon. Sesko bagus kalau. Vlahovic, kecuali Gua- Vlahovic. Sesko Kenapa? bakal jadi Sesko. Kenapa? Karena gratis. Oh, habis kontrak ya? Vlahovic habis Vlahovic kontrak. ya? habis kontrak. Jadi jangan kaget kalau Vlahovic ke Barca. Tapi hari ini gosipnya katanya dari Julian Alvarez udah turun nih ke Darwin Nunes. Kagak mungkin. Alvarez nggak mungkin, nggak ada duit. Oh nggak Iya, mungkin. Nggak ya? mungkin. Itu Kontrak- gosip doang ya. Gosip doang. itu. Kontraknya sama Atleti masih panjang banget. Mau bayar berapa Barcelona? Terus Atleti langsung posting Lamine Yamal here we go. Ke Iya. Atleti. Iya. Di posting apa Iya. dia? Dia Dibales. bilang satu, kalau klub nggak mau nego, Heeh. lo harus buy out klausnya kan. Katanya 500 juta. 500 Iya, juta. 500 juta. 500 juta. Sa- Julian Alvarez. Lu masih inget 5 tahun, 6 tahun yang lalu Arsenal nggak waktu beli Thomas Partey nggak ada nego. Buyout klausulnya berapa? 50 juta. Oke. Tebus langsung. Kita tunggu H-1 my friend. H-1 baru ditebus nih, gue transfer lu 50 juta. Sini Thomas Partey. Ngamuk-ngamuk Simeone sama Arsenal. Enggak, gue mau Karena nanya. punya buyout klausul. Dari situlah dinaikin semua. Gara-gara Iya, Neymar jadi mahal. naikin semua. Lu 500 juta Alvarez, lu tahu Lamine Yamal berapa Gavi buyout semua klausulnya? Alamasia 1 bilion. Betul. Vinicius juga tuh 1 Iya. bilion tuh. Buyout clause ya. 500 masih nanti. Ini 1 miliar lebih gila lagi. Coach, nih. gue mau nanya case-case kayak gini. Karena pemain gue Enzo Fernandez juga kan dalam case kayak gini kan. Kontrak panjang tapi dia mau pergi gitu kan. Alvarez Iya. juga anggaplah gitu. Kontrak Alvarez katanya panjang. mau pergi juga. Iya. Dia. Kontrak panjang dia mau pergi. Itu biasanya gimana tuh jadi klubnya? Enggak, Mau dipertahanin juga apakah pemain ini bermain sepenuh hati atau gimana? gue tanya, kontraknya Fernandes sampai kapan? 31 atau 32? Masih lama kan? Iya. Dibiarin. Iya. Oh gitu. dibiarin. Karena kan Dibiarin. klub juga nggak mau ngerasa pemain lebih besar dari klub. Betul. Kalau Oke. kalau bisa aja dia bikin gini, udah lu tetap di sini, tapi gua nggak main kan hancur Iya. karir lu, makanya lu nggak Iya. bisa Iya. Nah, nggak bisa sembarangan juga. sekarang tergantung sikapnya Fernandes gimana. Oke. Dia profesional atau enggak? Oke. Ada juga yang malas-malasan kan, Iya, tiba-tiba performanya menurun Iya, iya, atau iya, apa. Bisa. Lu masih ingat kasusnya di Chelsea lagi? Winston Bogarde. Nah, Jadi Winston Bogarde itu ke Chelsea dari Barcelona. Setahun main, bagus main starter. Tiba-tiba Mourinho datang. Mourinho nggak mau pakai dia. Iya.
Dia bilang, kontrak gue masih pakai 4 tahun. Kalau gue nggak dapat gaji yang di tempat lain, gue nggak mau pindah. 4 tahun latihan doang dong. Habis itu pensiun. Dia tahu 4 tahun lagi gue umur 33, mending gue nggak usah latihan. Terima gaji aja udah. Terima gaji doang. Atau nggak jauh-jauh ini kasusnya Mbappe, bro. Kan Florentino Perez tuh udah pengen Mbappe itu dari beberapa tahun yang lalu. Itu Madrid punya duit, nawar berapapun nggak dilepas. Nggak dilepas. Iya. Akhirnya ditunggu, bro, sama Florentino Perez tuh sampai gratis kan dapat Mbappe. Iya. Walaupun itu jadi keputusan terbaik, sekarang PSG bisa jadi juara tanpa Mbappe. Iya. Tapi kan itu nggak bisa, bro, walaupun itu sekelas Nggak Mbappe. bisa, iya. Timnya nggak mau ngelepas ya. Kalau klubnya nggak mau gimana? bicara susah. Jadi agen-agennya harus ngomong, agen pemain harus ngomong sama klubnya. Iya. Bahwa ini pemain contoh, ini nggak termotivasi lagi, keluarganya udah nggak nyaman di sini, pengen pindah ke negara lain, bla bla bla. Itu baru Ya bisa. paling suruh ya udah lu suruh Barcelona tambahin duitnya Iya. gitu kan. Iya paling Iya. gitu. Iya. Iya. Tapi menurut coach, kalau Barcelona 120 sih dilepas itu. 120 Iya. dilepas. kalau mau juara UCL harus beli siapa Barca ini? Banyak. Oh, banyak yang harus beli. Banyak. Bukannya pemain sekarang nih udah ngeri-ngeri ya? Nggak ke Arsenal Pemain dulu bro. muda, pemain muda, terlalu banyak yang muda. Komposisi dalam menurut gue ya, komposisi dalam sebuah tim yang bagus itu let's say 40% pemain muda, 40% mid generation, 20% pemain senior. Nah, Barca mid generationnya agak kurang. Oke. Dan Ya, kalau mid-nya. ada pun nggak terlalu bagus kayak Araujo, Kunde yang kurang lah. Yang banyaknya kan pemain muda, which is not good enough. Sama Frenkie de Jong juga angin-anginan kan. Jadi butuh pemain yang benar-benar cocok, terutama di tengah lah kalau gue bilang, sama di belakang jadi. Siapa coach? Dream Belakang signing itu lu siapa? jelek banget. Barcelona untuk musim depan. Ya minimal menghadapi pemain UCL. tengah lah. Tengah kan banyak udah Pedri. Enggak, udah tapi pemain tengah yang Fermin. punya leader sama pemain belakang. Oke. Center back lah, 2. Center back. Iya. Center Kubarsi itu nggak konsisten kan? Iya. Gerard Bukan Martin salah juga dia baru. juga, dia baru 19 tahun. Tapi Madrid juga sama coach, backnya nggak konsisten. Sama, betul. Madrid juga salahnya di back. Pemain muda semua, pemain tuanya cedera terus. Carvajal cedera terus. Kiper lu udah Rudiger. terbaik di dunia loh. Berarti yang bener nih, coach. Berarti yang bener kalau dari kesimpulan tadi kita ngobrol, yang bener nih Arteta nih. Backline-nya paling solid nih Arteta. Oh, iya. Iya kan? Kalau menurutku sekarang Iya. back paling solid di Oh, dunia iya. tuh ada di Arsenal. Betul. Iya. Saliba setuju. sama Iya. Gabriel. Iya. Iya. Saliba Ya, gila loh bro. Cuman back solid kan lu nggak bisa cetak gol. Iya. Adanya seri semua. Tapi back dreaming signingnya gua kalau di Madrid orang tanya dream signing lu siapa? Saliba. Kalau Saliba. gua. Iya. Tapi kayaknya udah bisa dapat Konate nih. Konate kan habis kontrak Liverpool. Wah, tapi Saliba gua Enggak kan Perez Real itu Madrid cari spesialis. gratisan loh. Iya, spesialis gratis. Iya, Madrid tuh sekarang nggak mau Iya. modal. Iya, bukan mereka nggak punya duit Bukan ya. nggak punya duit. Dia tuh mikirin bisnis profit opex capex tuh harus Iya. nurut tuh. Iya. Dan dia ngerasa gua nih punya nama. Jadi Pemain dia pasti harus mau ada lah. Pemain mau Iya, gua betul. kata. betul. Iya. Ya sebagai bisnismen sih Oke, it's a good oke side aja. ya. Coach, ini Arsenal dulu. Oke. Anggaplah masih Arteta, tapi ada lah yang bisa dirubah. Ya kan? Misalnya dari signing deh. Kita lihat depannya ini jelek Arsenal. Nah, betul. Coba. Gini, lu lihat tim-tim top dunia itu semua punya pemain bintang. Betul. Arsenal nggak punya. Saka lo consider bintang nggak? Ya enggak lah. Bintang Oke. dari mana? Bintang kejora kali. Oke. Kalau Arteta mau berubah, dia harus bisa berani beli pemain bintang. Oke. Nah, feeling gue dia nggak bisa. Dia pengen jadi bintangnya sendiri. Jadi pemain-pemain nurut sama dia. Nah, Aubameyang ribut, Ozil ribut. Left wing wajib Arsenal. Iya. Siapa nih? Di market ada bukan di market. Yang realistis ya. Ya. Summerfield. Oh, bagus itu. Belanda itu ya. Iya, yang degradasi sama West Ham. Iya, iya. Harus Murah murah. pasti itu. Iya. Iya. Summerfield. Summerfield. Harusnya. Yildiz Yildiz overrated gue bilang. overrated. Itu Mamat itu tergila-gila sama Yildiz tuh, Gitu sama Ferry Irwandi juga tuh. Dua-dua lo kalian itu bener-bener. Gue nonton Yildiz berapa kali. Ini ada lagi pemain. Bagus, Yildiz tuh kayak Arda Güler. Untuk gue itu overrated Güler itu. Wah. Nggak bisa ngangkat. Oke. Beda, nggak punya apa ya, nggak punya jiwa Tapi leader gitu. tapi dia kepilih top young player di Champions League tahun Betul, ini. banyak Rafael van der Vaart juga yang player Iya, of the iya. year. Oke, Nggak ini ada ngaruh. satu lagi pemain yang mau cabut dari klubnya sudah ngomong resmi. Leao gimana? Aduh, Leao itu parah banget. Ya. Kenapa emang Itu Leo? zamannya Maldini ya. Heeh. Maldini bilang, oh Leao nilainya 125 juta. 125 juta, gue bilang, kalau gue jadi owner nggak lebih dari 20 juta plus paket Big Mac gue kasih lo. Oh Leo nggak
Leao bagus ya. Mana bagus? Gue juga sih, apa bagus? gue nggak rate Leao sih. Stop. Gue nggak rate Apa Leao. bagusnya? Abis itu kan Nggak ada drop. daya gedornya, nggak ada daya Ya. gedornya. Habis kan drop terus. Drop banget, 2 tahun terakhir Makanya drop banget. Sebenarnya dia Leo- dribblenya bagus, gol bagus, cuman memang nggak konsisten, bukan pemain yang tipikal. Lo justru lu Consistent bukan performance, ya. cari pemain yang konsisten. Betul. Yang bisa one on one. Ini loh, Transport kan. Enggak. Rashford Ya, boleh loh. 30 juta Murah worth it loh. dong. Oke 30 loh. juta Iya. oke loh. Oke. Oke loh. Buat Arsenal Gue juga bilang 30 juta sih worth Oke, it. oke. Iya. dapat transport, etos kerjanya bagus. Kemarin juga lawan Madrid gol di free kicknya bagus banget. Gue mau lihat Arsenal itu, Arteta itu beli pemain bintang. Ya. Bisa nggak lo? Ya. Yang bener establish. Kvaratskhelia contoh. Iya, Farah, Vinicius. gitu Bisa ya. nggak lo? Iya. Lo Arsenal punya duit kok, bukan Punya klub duit. kere kok. Iya, betul. Daripada Utangnya lu juga beli, nggak banyak kok. iya, lu daripada beli 4 pemain gak jelas, beli 1 aja. Iya. Yang bener-bener bintang. Nggak bakalan, Le. 1 left wing. Striker ganti nggak? Ih, gantilah buset lah. Gyökeres, Gue Iver. kere ampun dah. Yang penting selebrasi. Siapa coach striker? Gue, Osimhen. Osimhen. Wah, Luar biasa orang itu. mau ngomong tadi. Serem Gua itu. Osimhen. Serem itu. Atau Osimhen kalau nggak kelas. bisa karena gratis, Vlahovic. Vlahovic ya. Vlahovic. Vlahovic sih Yes. dream signingnya Koci dari berapa Ya. tahun lalu Ya. itu. Nggak jadi-jadi ya. Iya. Oke, left wing udah, striker udah. Satu lagi kayaknya CM nih. Zubimendi tahun ini setengah Iya. musim agak Nggak goyang. beli pemain kreatif lah. Bernardo Iya. Silva aja tuh dari City, coach. Bisa dapat. Feeling gue Bernardo Silva ini Ber- signing yang Barca cocok pasti, untuk Barca. Iya. Betul. Barca pasti. Udah gratis, Iya. punya pengalaman. Barca, Bener. Barca. Bernardo Silva itu buat pemain tengah. Arsenal juga. Kalau Nggak bisa. ke Barca. Barca. Kalau Arsenal, Arsenal siapa ya? lo mau kreatif udah ada Eze. Gue sih gak seneng kalau gue sama Kurang, Eze. Gue kurang. Nggak. sih bukannya. sih bisa dipertahankan Odegaard jual. Odegaard 2 tahun nggak ada apa-apanya itu. Gitu ya. Ya. Tapi kalau jadi CM dia oke coach. Kalau agak mundur. 2 tahun jelek banget. Le. Jelek ya. 2 tahun terakhir jelek. Siapa banget. kira-kira? Siapa ya nggak tahu juga. Spanyol. Gue sih maunya ya Vitinha. Woi. Fabian Asik Ruiz. ya. Iya. Chomeni mau nggak, coach? Chomeni. Enggak, itu buat Madrid aja. Kamavinga. Kamavinga. Selama ini Kamavinga. kalau lu ngikutin dia 2 pemain itu gue kritik dari awal tuh. Oh iya. Pemain ke apa nih 100 juta? Oh. Kamavinga 40 kan, cuma ini 100 kan. Iya, Ini iya. parah nih pemain, nggak bisa nih untuk kita. Bahkan tahun lalu gue bilang, gue pengen lihat Madrid pada saat ditinggal Kroos sama Modric. Tapi Bener dia di nggak Pildun kemana-mana? lumayan works, coach. Pildun pemain bintang semua Prancis. Ini Setuju Madrid nggak? coach. Nih, lu sampai sekarang Real Ah. Madrid itu tidak diresmikan Jose Mourinho karena masih dalam pemilu. Pemilihan, iya. Jadi pemain yang bakal dibeli siapa Iya. dan pelatihnya siapa itu masih Masih tanda nggak tanya jelas. full. Setelah tanggal 7 Juni baru. Baru ya. pemilunya. Soalnya katanya presiden yang baru ini dia janjinya ya, janji surganya ini dia akan membawa Klopp, 2 sampai 5 pemain bintang. Klopp sama Haaland kan yang diincer. Iya, terus ada Olise katanya, ada ini gosip-gosipnya ya, ada Saliba, ada Wih. pemain-pemain. Bisa aja karena Madrid itu banyak duitnya. Iya. Nggak bisa. kekurangan, bisa. Let's say 2 dari 2 pemain mah bintang mah bisa. Tapi kalau datang Haaland sama Olise, aku nggak tahu lagi dramanya bakal kayak apa. Soalnya pemain buset Nggak, itu nggak, yang penting kan pelatihnya juga. Iya, Kalau iya. pelatihnya Klopp, seandainya bener Klopp ngomong ke Wah, sana, kalau Klopp itu Wah. my dream coach. ngeri itu. Dream coach Ngeri itu Madrid. Madrid. Kalau Mourinho yang jadi datang gimana? Udah here we go loh. Walaupun belum Nggak resmi. se-dream coach Klopp sih menurut gua. Kalau gua pelatih yang gua paling pengen sekarang Jurgen Klopp. Gue bilang kalau Mourinho datang ribut lagi tuh di dalam. Kan Tapi paling beda enggak sembuh dulu enggak? beda generasi. Iya. Beda generasi, susah. Zaman dulu pemain masih nurut di bawah Mourinho, sekarang beda. Coach, titik-titik mana aja menurut lu Madrid harus bener-bener rapiin? Belakang. Belakang. ya? Belakang. Fokus belakang. Pemain Belakang. tengah juga penting. Iya. Valverde di bawah Modric sama Kroos itu kelihatan pemain top. Sekarang nothing. Iya. Nah, lu butuh pemain Kayak berjuang gitu. sendiri ya sampai Iya, hat-trick iya. lawan City. Lu- Dia kayak berjuang sendiri Lu dulu. butuh pemain kayak Modric sama Kroos, itu Betul. penting sekali. 1 CM, 1 back ya. tadi ya. Depan udah banyak stok lah. Mas Tantuano lah. Iya. Kayaknya tapi Mas Antoine tuh agak gagal deh menurut gua, gatel. Nggak, Enggak, terlalu masih muda muda aja, dia. terlalu Masih muda. muda banget. Terlalu Soalnya muda aja. 18 posisi yang tahun loh. kanan itu kan ada Rodrigo, Mas Iya. Tantuono, Udah kadang banyak ada stok lah, Guler, banyak stok lah kalau di Brahim depan. Diaz. Iya. Terlalu Tengahnya numpuk. aja, tengah sama belakang. Iya, aku setuju sih kalau tengah sama belakang tuh sekarang urgent. Iya. Mbappe juga walaupun ya begitu tapi kan dia masih top skor di Champions Iya, League, top iya, skor iya, di iya. Liga. Iya. Dia masih one of the best lah. Berkualitas, ya. Cuman memang For sure. mungkin egoismenya yang harus di. Nah, kalau kau sendiri mungkin ini
terakhir sebelum kita masuk question box. Kalau coach lihat, bener nggak musim depan Inggris itu akan dikuasai oleh Arsenal, MU, dan juga City? Enggak. Gue ngeri Chelsea. Wah. Xabi Alonso itu mereka itu benar-benar menjelaskan dia tidak datang sebagai head coach, tapi sebagai manajer. Artinya pelatih dan dia punya wewenang untuk jual beli pemain. Iya. Itu kalau benar-benar direalisasikan ya minimal 10 orang cabut, datang 5 pemain yang lebih berkualitas, ngeri itu. Ngeri. Gue lebih ngeri Chelsea. MU, Daripada MU. sekarang nilai tambahnya Carrick itu apa sih? Kalau untuk gue Carrick bagus loh coach, ini dia cuma Iya. 2 kali kalah, mainnya kalau untuk gue streak bagus. Kalau untuk gue, Carrick hanya menempatkan pemain sesuai dengan kapasitasnya. Nggak lebih dari itu. Kalau Amorim kan orangnya seperti apa ditaruh, nggak ada yang suka main 3-4-3, tapi dipaksa sama Amorim. Kalau Carrick, kalian tuh lebih cocok main 4-3-3, 4-2-3-1. Kita main seperti itu. Bruno diberikan striker free roll, Casemiro main, makanya pemainnya lebih happy kan. Tapi ini kan honeymoon phase. Musim depan the real game. Kita juga lihat waktu sama Oli juga gitu kok. Awal-awal, wah keren banget Oli kan. Bruno udah mainnya luar biasa. Habis itu jeblok-jeblok juga kan. Nah ini tantangan buat Carrick. Ya, untuk gue nggak begitu yakin gue MU akan meroket. Mungkin Walaupun nggak performanya jelek. lagi bagus banget. Iya. Katanya poinnya juga tertinggi kan di dunia sekarang. Kalau sejak Carrick ngelatih. Cuman berapa match itu kan fans MU selalu cari-cari aja. Fans paling katro itu kan fans MU itu. Terus gue nggak begitu. Gue lebih impress sama. Nah nanti sama Liverpool penggantian slot siapa? Kalau penggantian slotnya kayak Iraola atau ngeri juga kan? Iya. Jadi Chelsea sama Maresca di bawah City nggak bisa remehkan juga. Yeah. Jadi kalau dibilang Arsenal itu nggak juga. Kenapa? Arsenal nggak punya pemain bintang. That's the Coach, point. setuju nggak? Gue punya prediksi musim depan tuh seperti Premier League 2013 sampai 2017, di mana tidak ada dominan, tidak ada dominasi. Yeah. Jadi semua bisa menang. Bisa, iya. Semua bisa menang. Jadi prediksi total poinnya 75, 80. Nggak terlalu tinggi tuh poin karena ketat gitu. Sekarang juga tinggi, Arsenal cuma 85. Iya. Poinnya. Karena ini kan awalnya kan Pep Klopp, abis Pep Klopp sebentar ini Pep Arteta, abis ini nih Pep nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Apakah Arteta sendiri Nah, atau betul. semuanya bisa Iya. naik? Lu kalau lihat semua tim Liverpool terutama selalu ada 1 tahun jeblok. Nah itu kemarin kan. Iya. Habis itu bangkit lagi. Iya. Chelsea pun demikian. Iya. Pasti bangkit lagi. Chelsea 2 tahun malah jeblok. Iya. Ya kan? Mereka punya duit kok. Iya. Nah makanya kenapa si Xabi ditunjuk sebagai manajer, kayaknya ownernya udah mulai paham nih. Udah. Iya, selama ini 3 tahun kita tololnya minta ampun, sekarang kita Kemarin juga ini, Coach. kasih yang paham Jadi aja. owner tolol ini kan nggak pernah mau ngobrol sama legend Chelsea sama pokoknya siapapun dari era Abra nggak mau diajak ngomong. Iya. Kemarin ini mereka udah ngobrol. Nah, harus gitulah. Ya udah Nggak benar-benar bisa. belajar lah. Betul. Bakal berubah. Oke, kita masuk ke question box. Ini sudah banyak banget yang ingin bertanya langsung sama Coach Justin. Nah ini kita kasih pertanyaan pertama. Dari ligaku.football. Coach, kenapa Arsenal harus kalah adu penalti lawan PSG? Ya karena pelatihnya nggak mau nyerang, mau ngincer counter aja. Udah Tapi dibahas harus diakui tadi ya. Coach, defense Arsenal mengerikan Coach. Loh iya betul. Itu bener-bener kayak unit. Wah, Iya. gila. Iya betul, gue setuju. Cuman defense bagus kan lu nggak bisa cetak gol. Betul. Ya ujungnya sering sampai adu penalti. Tapi gue takutnya ini Mourinho di Madrid juga kayak gitu tau cara ngelatihnya kan, dia waktu ngelatih Chelsea gitu. Ya mungkin lawan tim Waktu gede aja, kalau lawan ngelatih tim ini mah enggak. Madrid dulu Enggak, sebelumnya juga gitu. lawan tim kecil mah mereka Tim nyerang. kecil mah enggak. Perang. Lawan Di tim gede Benfica aja. nyerang terus loh Mourinho. Iya. Iya. Selanjutnya, yang pertanyaannya tadi udah dibahas, aku nggak ulang ya. Ini dari Ajrun Hakim. Menurut Coach, apakah timnas sekarang akan lebih baik ke depannya atau akan menurun? Ini pun gak ada yang tahu. Karena lu harus kasih seorang pelatih waktu untuk bereksperimen dan harus cocok dengan pemainnya. Oke. Tapi impression pertama dari 2 match yang sudah dilakukan itu positif menurut gue. Cuman apakah dia benar-benar bisa sukses? Nggak tahu juga, nggak ada yang tahu. Karena sinergi ini penting untuk bikin cocok. Iya.
Itu dia jawabannya. Jadi kalau sekarang ini yang akan turun di AFF dan AFC ini Itu udah bagus. Jadi AFF ya AFF, kasih kesempatan kepada yang jarang main di timnas senior kan. Ya, ngapain lu panggil cuma AFF? Level kita itu harus Asia. Kita bertindak seperti orang level Asia. tapi kita harus juara juga kan coach di AFF. Enggak, ngapain juara-juara Oke. AFF dong. Level kita Asia, kita nggak perlu Liga RT RW ini. Oke, selanjutnya dari Adit. Prediksi Piala Dunia 2026 menurut coach Justin. Spanyol. Kita bertiga ngasih 5 tim yang akan masuk final ya. Nanti kita lihat Clippersnya di akhir siapa yang benar. Oke, kita mulai dari coach Justin. 5 tim. Coach boleh nebak 5 tim. 5 apa 4 nih semifinal 4 aja. ya, 4. Ya Semifinal, udah semifinal. semifinal. 4. Spanyol, Prancis, Argentina, Portugal. Spanyol, Prancis, Argentina, Portugal. Oke. Tapi semoga gue salah, Belanda masuk. Tumben lu nggak ada Belandanya coach? Belanda lagi jelek timnya. Iya. Summerfield di bawah tapi kan, Summerfield. Ya. Cuman yang bikin ngeri ada ekonom Jerman yang menebak Oh iya, Belanda juara. dunia. Betul. Udah baca belum tak? Dan dia Ada denger-denger dia nih. 3 kali nebak, 3 kali benar. Jadi 3 World Cup sebelum ini, dia juga melakukan data processing Oke. untuk prediksi. Bener semua. Jadi Piala Dunia sebelumnya Argentina dia udah nebak. Dari 14 Iya. dia tebak Jerman, 18 tebak Prancis, 22 tebak Argentina, bener semua. Tapi coach nggak percaya dia. Squadnya kayak gitu. Skuadnya. Ya kita kan berharap ya sebagai fans Belanda, Pak, semoga lu bener ya kan. Iya. Tapi Marco van Basten aja nggak percaya. Tapi Argentina coach kalau ngomong Serius. coach, Argentina 22 juga nggak terlalu bagus skuadnya. Betul. Bagus. Enggak dong. Di-compare sama Prancis, jauh. Didukung sama Argentina sama wasit tuh. Gini, Bukan gue yang ngomong. Marco Coach van Basten Justin. itu bilang, gue dukung Brasil karena Ancelotti temennya kan. Ya. Karena dia nggak percaya. Dan banyak komentator Belanda nggak percaya bahwa Belanda akan jauh. Karena murni kualitas pemainnya emang nggak bagus. Koeman udah memilih yang terbaik. Tapi gitu-gitu aja. Ya. Depannya Weghorst sama Breuby, aduh. Weghorst Brobbey aja 2 ya. Gakpo Malen. Malen, Daniel Malen. Oke, kalau bro. Tim konsisten dulu ya. Ada Oke. 3 tim konsisten. Prancis, Spanyol, Inggris kalau gua. Inggris masuk Paling nih tidak ya. 6 tahun terakhir, 7 tahun terakhir konsisten lah. Oke. Satu lagi nih, ini baru kuda hitam nih. Tapi gua nggak ngerasa ada Portugal sama Argentina. Wah. Menurut gua Portugal dan Argentina nggak bakal masuk semi. Menurut gua ya. Gue sih setuju, semoga enggak. Tapi Iya. feeling gue ya. Iya. Mereka squadnya kuat. Portugal depannya kurang coach. Depannya ya. Tengah sih luar biasa. Enggak, saya Ronaldo ya. Saya Ronaldo Justru gue bilang kalau Ronaldo nggak main mereka bisa jauh. Oh gitu. Ya. Karena kalau Ronaldo Lebih main kompak nggak ya, dikasih lebih bola kompak ngambek, ngamuk. Aduh, kasihan tuh bapak tua kita. Ayolah, Bang Dodo ya, kamu kalau denger podcast ini, ayo tunjukkan yang terbaik Bro ya. Atta setuju nggak? Spanyol pasti ada di situ. Kalau aku setuju. Kalau Setuju ya? aku 4-nya pertama Perancis, karena aku yakin Oke. Perancis di beberapa kali Piala Dunia dan Euro dia Squadnya selalu juga gila. pasti masuk lah kalau Perancis. Selanjutnya aku pasti taruh Portugal karena menurutku Portugal nih 3 midfieldnya kan yang lagi juara UCL nih. Iya. Ya. Ada João Neves, Vitinha, terus Bruno juga lagi Bernardo, Bruno. on fire, Bernardo. Jadi menurutku ini akan bagus lah. Ya. Terus kalau habis Portugal ini aku agak bingung nih milihnya antara Inggris ataupun Argentina karena menurutku Argentina ini akan versi lebih dewasanya dari Piala Dunia sebelumnya. Apalagi ini kan sekarang Argentinanya pemain-pemainnya ini udah waktu zaman juara pemainnya ini belum ada pengalaman segini banyak nih. Ya. Sekarang udah jadi jagoan-jagoan di timnya masing-masing. Menurutku Argentina ada. Make sense. Dan yang selanjutnya adalah Spain. iya Udah, antara Spain kan. Spain atau Inggris gue. Spain Oh, sah. Spain, Gue ya, taruh pastilah, Spain. Karena Spain ini menurutku permainannya solid dan pemain Barca tuh lagi bagus-bagusnya. Iya. Dan Spain versi timnas nih kemarin kan Euro habis juara juga gacor ya. Gue tuh sama Portugal pelatihnya juga kurang. Pelatih itu Tapi squad pemainnya bagus. Squadnya bagus ya. Terakhir kita akan squad XI terbaik versi Coach Justin. Ya. Bikin kesebelasan coach. Bikin Pemain kesebelasan. pemain hari ini aja ya. Hari ini let's say 10 tahun terakhir lah. Ya Oke, pasca abis oke. 2020 lah, abis Covid nih. Kiper Courtois. Wih, Courtois. masih ya. Belum ada yang ganti itu.
Ini Raya nggak masuk ya coach? Raya. Gak. Raya kalah di postur Raya itu. Oke. Posturnya kurang. Cebol. CB. Dua center back siapa coach? Kita main 4-3-3 nih ala coach Justin pasti. Van Dijk. 4-3-3. Van Dijk masuk. Iya. Satu lagi. Of course. Anda. Saliba, Gabriel. Maguire. Top. Nggak. Saliba itu kan umurnya masih panjang. Iya, Kalau ini iya, kan iya. udah proven lah. Udah proven. Maguire coach. Maguire proven lah. Maguire tuh oke. Itu Oke. bukti coach Maguire itu tuh bagus. reasonable ya. Dia kalau lagi nge-head MU nge-head, kalau lagi Iya. kalau lagi reasonable dia pilih Maguire. Iya, siap. Right back coach. Eh, Hakimi, Tapi, Reece James, tapi Maguire nggak kenapa? Trent Alexander-Arnold. Tapi Maguire kenapa nggak dipanggil timnas ya Nah, coach ya? itulah, itu drama itu. Aduh. Banyak Tuchel drama. nggak jelas. Hakimi sih sekarang. Hakimi ya? Hakimi. Akraf Hakimi. Iya. Left back ada Nuno. Enggak, Nuno enggak. Enggak. Ada siapa? Robertson. Ya, Ada Robertson. Robo ya? Robertson di prime-nya gila Robertson. Gila ya, Robertson ya. Robertson. Iya, Liverpool. Robo. Iya. Tiga gelandang nih coach. Wah, ini Oh, seru. Ini nggak usah diingetin lah kalau Pemain gelandang. udah Arsenalnya pasti belum gelandang. ada nih coach. Mediocre semua kalau Arsenal. Ayo coach, tiga gelandang. Yang jelas Kroos, Toni Kroos masuk. Ya. Oke. terus Modric Modric. Oke. sama Kevin De Bruyne. Oh iya benar, KDB. Ini sih kalau tiga itu digabung kayaknya juara apa aja. Iya, ngeri itu. Sekarang kita ke front three, ada left wing, striker dan right wing. Dembele Dembele di kanan, right wing, Dembele. Bukan Saka ya? bukan lah, Bukan Saka. Dembele. Olize. enggak. Dembele ya memang masih ya? lebih proven. Dembele. Dembele. Left wing. Left wing sekarang siapa? Oh, ya? kenapa nggak mau salah coach? Dembele ini. Mau salah nggak? Apa Dembele right wing? Enggak, gue lebih suka Dembele. Dembele ya. Eh, Left wing banyak kurang Nggak- bagus. nggak Sebenarnya. Era banyak. ini tuh nggak ada yang bagus left wing sebenarnya. Iya. Yang hebat Siapa banget yang tuh nggak bagus? ada. Ya. Left wing. Sekarang ke Bara, Farah Vini. kalau sekarang Vini. Vini, Enggak, gue kalau Rafinha. kalau sekarang enggak, gue pilih Farah. Ke Bara sekarang Iya. ya. Ke Barat Skelia. Tinggal striker nih coach. Siapa? Harry Kane. Oh. Bukan Haaland ya coach. Lihat Ya? kan? Nggak, ini buat yang nonton Oke. juga nih. Coach ini objektif sebenarnya. Objektif. Itu yang dipilih pemain MU, pemain Spurs, ya kan? Iya. Ya, harus objektif lah. Iyalah, Harry Kane. Pelatih yang tepat coach. Siapa? 10 tahun terakhir. Pep. Pep. Pep apa Enrique? Cuma dua nama Enggak. kayaknya nih. No doubt Pep. Pep tetap ya. Lebih dari Enrique. Iyalah. Ini Chelsea era Boehly. Enrique itu pernah datang ke London pitching Oh ya. ke mereka ditolak. Oh ya. Ngambilnya Pochettino. Iya. Goblok. Tapi Bully goblok kan udah terbukti. Bang. Iya. udah 3 tahun gua. Lu beli seorang Mudryk 80 juta untuk gue tuh nggak make sense. Mudryk pemain dari desa ya. Waktu gue umur 19 tahun mungkin gue lebih jago daripada dia. gitu ya. Iya, ya. Parah Mudryk banget ini 80 pemain. juta ya. Parah banget ini pemain. Parah banget. Dan lebih gobloknya tuh apa? Arsenal mau bayar 60 juta. Masih dibeli. Enggak, tadinya kan Arsenal. Arsenal tadinya. Chelsea Oh. ngerobot. Berarti agennya tuh yang jago coach. Iya. Agennya berhasil nge-branding. Dirteknya Arsenal sama dirteknya Chelsea yang Nah, goblok. sekarang tuh. ini kan si Mudryk kan sekarang di ban, ini lucu nih guys. Si Mudryk kan sekarang di ban Hah. karena ketahuan doping kan. Hah. Yang lagi ngamuk bukan Chelsea. Shakhtar yang ngamuk karena duitnya 30 juta ketahan. Shakhtar yang fight di pengadilan belain Mudryk. Oh iya. Iya. Ya ampun. Lu bisa beli pemain kayak Mudryk, lu buta apa nggak ngerti gue. Ngomong-ngomong Mudryk, Koci sama Mudryk deket. Deket sering DM. Oh iya. Di blok kan. Lu kebayang nggak ada pemain profesional yang gajinya miliaran, puluhan miliar ngeblok gue. Kenapa coach? Terus gak dikata-katain di story sama Gue Koci. sering posting, gue nggak ngatain kasar ya, enggak. Gue cuma bilang thanks for not going to Arsenal kayak gitu. Kalau dia lagi bikin hancur atau Chelsea dibantai atau apa, yang senggol-senggol halus saja. Mendadak banget loh, kok nggak ada Mudryk lagi? Tapi itu suatu kebanggaan kan? Iya, suatu kebanggaan. Gue di blok Mudryk. Wah, begitulah serunya sama Koci. Thank you. Thank Koci you, hari Coach. ini waktunya. Thank you. Thank you. All the best buat Koci dan Sukses. terima kasih juga petuah-petuahnya buat anak-anak muda Sama-sama. tadi di awal. Siap.
Semoga kita bisa ketemu lagi sama Koci karena selalu seru untuk ngobrol-ngobrol bola sama Koci. Nggak ada, menurut gue ya, seseru-serunya orang ngobrol bola kalau nggak ada Kocinya kurang seru. Lain ya. Lain ya. Dia ibarat micin di dunia sepak bola. Iya. Itulah ya Koci. Thank you semuanya, all the best. Semoga nanti kita bisa collab-collab lagi. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. God bless. Waalaikumsalam.